lagi khatib kita pada hari ini Ustadz Mustaqim SUD MH Magister Hukum. Selanjutnya nanti yang akan diimami oleh adinda kita Ahmad Jidan sebagai imam sholat Aid, dan sholat Id kita pada hari ini yaitu Idul Adha dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, yang mana lafaz niat salat Idul Adha kita, karena ini setahun sekali mungkin kita lupa, lafaz niatnya usalli sunatan Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita jamaah mengikuti makmum. Usalli sunatan Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati bersama dengan takbir, itu tadi lafaz niat, itu lafaz niatnya. Nah, untuk itu kepada Bapak sekali lagi kami mohon untuk dapat mengisi shaf, karena jam 7.20 tepat kita akan melaksanakan sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu-ibu, ini saf ketiga di Bapak masih ada yang kosong, dapat mengisi ke depan dulu supaya nanti rekan-rekan Bapak yang lain dapat mengisi saf selanjutnya. Saf ketiga di depan itu masih kosong, dapat diisi. Selanjutnya selagi Bapak yang masih di jalan bersegera Pak ke lapangan, sholat akan terlaksanakan sekitar 3 menit lagi. Sekali lagi pada Bapak dan Ibu yang masih ada di jalan, kami persilakan mempercepat langkah. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mempercepat langkah karena sholat akan kita mulai. Pengumuman jumlah kurban pada hari ini yaitu sapi sudah mencapai 33 ekor untuk Gampung Payabujuk Tunong. Selanjutnya
mari kita berdiri untuk mengatur shaf agar sempurna sholat kita. Shafnya masih kosong depan agar dapat diisi. Ya, shaf kedua masih ada kosong dapat diisi. Terus shaf ketiga dilanjutkan shaf berikutnya. Yang masih di jalan Pak, segera masuki shaf. Shaf ketiga mohon diisi yang kosong, yang putus Pak shafnya. Yang keempat, mohon diisi Pak, di shafnya jangan putus supaya sempurna sholat jamaah kita. Kepada bapak-bapak yang berada di jalan, ya, itu putus shaf, nanti nggak ada pahala jamaah, nggak ada dapat pahala jamaah, ya, sholatnya berjamaah, rugi nanti Pak, nggak ada pahala jamaahnya, kita putus shaf. Ya. Yang masih berjalan mohon segera mempercepat langkahnya. Shaf 3 masih yang kosong, shaf 4 dirapatkan Pak, dirapatkan. Maju aja yang belakang, maju ke depan Pak. الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله. صووا صفوفكم قيموا صفوفكم من تمام الصلاة. Luruskan shaf. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang barakah dan mulia ini, di mana Allah telah mengumpulkan kita, yang semoga dengan kehadiran kita di tempat yang barakah ini Allah ampunkan di setiap dosa dan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita di hadapannya. Semoga Allah takdirkan kita semua husnul khatimah dan kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan hidup kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat menyebut namanya, yang semoga Allah takdirkan kita bisa mengunjungi pemakamannya. Semoga Allah takdirkan kita bisa melaksanakan haji dan umrah, sebab dua ibadah inilah yang berkesempatan untuk bisa menziarahi pemakaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun sekiranya takdir itu tidak Allah berikan kepada kita, semoga kelak Allah takdirkan kita bersamanya di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang barakah dan mulia ini kita berkumpul bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi yang barakah ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Semoga nikmat sehat yang hari ini masih kita rasakan ini dapat kita syukuri, dan nikmat sehat yang hari ini Allah berikan kepada kita jadikan sebagai sebuah fasilitas untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang hari ini kita rasakan merupakan nikmat yang terbesar. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya senantiasa menjaga kesehatan. Bahkan sejarah membuktikan Muhammad itu sakitnya cuma 2 kali Bapak Ibu dalam sejarah kehidupannya. Sakit yang pertama ketika diracun oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Haris.
Karena Zainab binti Haris ini keluarganya gugur dalam perang Badar. Rasa dendam yang ia miliki, kemudian ia meracun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sakit yang pertama yang pernah dirasakan oleh Rasulullah. Dan sakit yang kedua yang dirasakan Rasul adalah detik-detik ketika azal datang kematian Rasulullah. Saat itu Rasul jatuh sakit, dan ketika dia terbangun, yang diingat adalah umatnya. Bahkan ketika sholat subuh, azan sudah berkumandang, iqamat pun sudah berkumandang. Para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah. Dan ketika mereka saling memandang, Rasulullah tidak hadir dalam sholat subuh itu. Dan Muhammad SAW dijemput untuk melaksanakan sholat subuh, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika sholat subuh itu, para sahabat meminta Rasul untuk menjadi imam sholat subuh. Dan Rasul pun mempersilahkan sahabat tercintanya Abu Bakar untuk menjadi sholat subuh, untuk imam sholat subuh. Dan inilah kemudian menjadi cikal bakal Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat subuh itu sudah selesai, Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, sepertinya ini merupakan sholat yang terakhir yang kita rasakan. Para sahabat bersedih, mereka mengucurkan air mata. Dan Rasul mengatakan, siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku sakiti, balaslah, kisoslah hari ini. Seorang sahabat bernama Uqasah berdiri, wahai Rasulullah, dulu ketika perang Badar engkau pernah mencambuk tubuhku ya Rasul. Dan ketika engkau mencambuk tubuhku itu, aku telanjang dada, aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Uqasah dengan lantang mengatakan, hari ini aku akan membalas itu ya Rasul. Abu Bakar, Umar, dan Umar pun kemudian berdiri. Apa kata Umar? Hai Uqasah, kalau engkau berani mencentuh kulit Rasul, maka aku akan pisahkan kepalamu dengan badanmu. Ini memang tipenya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memang seorang yang sangat pemberani. Orang Islam yang di golongan orang kafir yang pertama masuk Islam. Salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Sangat berani. Uqasah, kalau kau berani menyakiti Rasulullah, maka aku akan penggal kepalamu. Rasul menenangkan, tenang Umar, tenang, biar Uqasah membalasnya. Dan ketika Rasulullah membuka bajunya, Uqasah berlari memeluk tubuh Rasul sambil mengatakan, ya Rasul, manusia yang mana yang tega menyakiti tubuhmu ya Rasul? Manusia yang mana yang tega menyakitimu ya Rasul? Aku hanya berharap ya Rasul, sebelum kau meninggalkan aku, kulitku yang hina ini berkesempatan menyentuh tubuhmu yang dimuliakan Allah. Para sahabat berkucuran air mata. Sahabat menangis terharu dengan peristiwa itu. Begitu besarnya cinta Uqasah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang saya muliakan, begitulah besar cinta kita kepada Rasulullah Muhammad, sehingga Rasulullah juga mencintai kita. Jika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintailah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin Rasulullah meninggal dunia. Muhammad ini memang unik sekali Bapak Ibu. Hari dan kematiannya sama. Lahir pada 12 Rabiul Awal pada hari Senin, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Maka ada ulama kita mengatakan, kalau kita melihat sirah kehidupan Rasul, orang meninggal dunia itu Bapak Ibu akan diambil oleh Allah tidak jauh dari mana hari dia dilahirkan. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah, ada yang lahir pada hari Senin, Rasulullah. Meninggalnya juga pada hari Senin, Rasulullah. Dan ada orang yang lahir pada hari Senin. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ulama kita berdasarkan ini mengatakan bahwa orang mati dijemput Allah tidak jauh dari mana dia dilahirkan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, itu juga kadang-kadang kita dapatkan di masyarakat kita. Ada yang lahir pada hari Senin, meninggalnya pada hari Rabu. Ada yang lahirnya pada hari Rabu, meninggalnya pada hari Minggu. Kapanpun kita mati, yang penting kita beriman. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian itu pasti akan mendatangimu, walaupun engkau berada di gunung yang tinggi lagi kokoh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta kita kepada Rasulullah agar kita mendapatkan cinta Nabi. Hari ini saudara-saudara kita sudah berangkat haji.
Hari ini saudara kita sudah melaksanakan ibadah haji sebagai sebuah bentuk cintanya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Mereka juga sudah melaksanakan haji. Bagi kita yang tidak bisa berangkat haji, hari ini kita akan menyembelihkan hewan kurban. Sebagaimana Allah sudah ingatkan kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat kepadamu. Dirikan sholat dan berkurbanlah. Kita yang tidak bisa berangkat haji, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, hari ini kita akan menunaikan satu ibadah yang sangat juga dicintai oleh Rasul, yaitu menyembelihkan hewan kurban jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, di suatu tempat yang sangat barokah dan mulia ini, kita tidak cepat-cepat juga ceramahnya Bapak Ibu, agak lama-lama sedikit, karena memang ini juga bentuk pengorbanan. Bapak Ibu jangan geli kesahkan saya kena matahari, tidak apa-apa. Ini kalau dalam kesehatan Bapak Ibu, orang yang terkena sinar matahari itu mengandung ultraviolet dari jam 7 sampai jam 10. Tapi kalau saya berdiri di sini sampai jam 12, itu namanya ultrabigosol. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita nggak lama-lama, sekitar 40 menit kita sampaikan khutbah ini. Yang penting ini bisa tersampaikan kepada kita semua, semangat berkurban yang hari ini yang harus kita miliki. Sejarah kurban itu kan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita membaca bagaimana sejarahnya Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fasilitas surga, mendapatkan apa yang ia ingini, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kondisi kesendirian di surga. Kemudian Allah ciptakan Hawa sebagai istrinya, menjadi manusia yang pertama diciptakan Allah. Dan kita membaca sejarahnya, Adam itu punya anak 5. Dan memang kalau kita baca, Hawa itu kalau melahirkan 221. Anak yang pertama yang dilahirkan bernama Qabil, anak yang kedua bernama Habil, anak yang ketiga namanya Lubadah perempuan, anak yang keempat namanya Iklimah, dan yang keenam Sid. Nabi Sid itulah yang kemudian menggantikan anak dari Nabi Adam yang dibunuh sama si Qabil yang bernama si Habil. Jamaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan di syariat Nabi Adam itu, karena belum ada manusia, itu nikahnya boleh sedarah tapi disilang. Anak yang pertama dinikahkan sama anak yang ketiga, anak yang kedua dinikahkan sama anak yang keempat, dan yang terakhir yang bernama Sid itu adalah laki-laki. Kebetulan si Qabil anak yang pertama dinikahkan sama si Lubadah. Lubadah itu wajahnya kurang cantik, wajahnya kurang elok. Si Qabil ini memang sudah punya hati dengki. Si Qabil ini sudah punya penyakit hati, rasa kecemburuan dia turunkan kepada si Habil, karena si Habil menikah sama si Iklimah. Iklimah wajahnya cantik, Iklimah wajahnya elok, cemburunya berlebihan, muncul rasa dendam. Dan kedua orang ini, si Qabil dan si Habil, punya spesialisasi. Yang satu hobi berkebun, itu yang bernama si Qabil, abang yang pertama. Si adik si Habil hobinya beternak. Mereka sukses berkebun, mereka sukses berternak. Allah minta kurban dari keduanya, karena si Habil memang orang soleh, hatinya sudah mulia. Dia kurbankan seekor binatang yang sangat ia cintai. Dia kurbankan seekor binatang yang sangat indah. Sementara si Qabil memang hatinya sudah busuk, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh rasa dendam, hatinya jauh dari perlindungan Allah. Dia kurbankan hasil kebun yang sangat jelek. Dan dulu di zaman Nabi Adam kurbannya langsung dinampakkan Allah kalau diterima. Siapa yang salah satu kurbannya disambar sama kilat, itu berarti kurbannya diterima sama Allah. Dan Allah takdirkan kurbannya si Habil yang disambar kilat. Allah tunjukkan kurban si Habil yang terima sama Allah, muncul lagi rasa dendam. Bahkan dalam sejarah dibuktikan terjadi pembunuhan pertama itu terjadi di zaman Nabi Adam. Seorang Qabil abang kandung tega membunuh adik kandungnya yang bernama Habil. Pertama karena persoalan perempuan, rasa cemburu. Yang kedua rasa dengki yang ada dalam hatinya. Maka salah satu hikmah kurban itu Bapak Ibu, menghilangkan dengki dalam hati. Orang kalau sudah rasa dengkinya ada, jangankan sama tetangga, sama keluarga sekandungnya pun benci. Itulah bahaya penyakit dengki.
Orang yang berkurban itu disembelihkannya hewan kurban menghilangkan hati sifat kebinatangan. Dan hari ini kan kita punya dengki, kita punya sombong, kita punya ria. Kalau kita sedekah tidak disebut namanya marah. Ibu-ibu pergi wirid Yasin, beli jilbab mahal, gak dipuji, merajuk, gak ikut wirid lagi karena ada ria dalam hati. Ada sombong dan dengki, dan ini penyakit kita sama tetangga. Sama tetangga kita dengki kalau dia dapat nikmat. Tetangga naik jabatan golongan PNS, kita dengki sama tetangga. Kalau yang bisnisnya lancar, kita langsung dengki, tuduh orang yang bisnis lancar. Ada tuyulnya lah di rumah segala macam. Sifat dengki itu ada. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita dikumpulkan Allah. Kita dipajang di sini, dipanas sama matahari untuk hilangkan rasa dengki. Yang penting juga hilang rasa dengki dalam tubuh kita ini. Jangan dengki, hilangkan itu. Sama tetangga kita dengki. Jamaah yang saya muliakan hari ini, seperti sebagaimana Rasulullah sebutkan, tetangga yang baik itu kan tetangga yang selamat dari mulut sama tangan. Kalau punya tetangga gak hobi menghibah tetangganya, kalau punya tetangga tak hobi memfitnah tetangganya, itu tetangga yang bagus. Selamat dari tangan. Kalau bapak tinggalkan rumah, ada jemuran gak diangkat ketika hujan, tetangga yang bagus menyelamatkan jemuran itu. Ayam yang belum dikandangkan, tetangga yang bagus ditinggalkan. Ayam itu diselamatkan sama tetangga, itu tetangga yang bagus. Tapi tetangga yang buruk, apa yang ditinggalkan hilang. Ayam ditinggal hilang, telur ditinggal hilang, suami ditinggal hilang, bini ditinggal hilang. Ini tetangga yang bahaya ini, Pak. Kalau ada model yang macam kayak gini, bapak segera pindah dari rumah itu. Jangan dekat sama tetangga yang model macam kayak gitu. Hari ini kita butuh tetangga, Pak. Anak mama saya 13, saya orang zaman, Pak. Saya anak paling kecil. Ketika emak saya meninggal, yang datang duluan bukan keluarga kandung saya, tapi tetangga. Yang ngangkat tenda tetangga, yang ngangkati bangku tetangga, yang ngangkatin air tetangga, yang ikut mandikan jenazah emak saya juga tetangga. Itulah hebatnya tetangga. Hari ini belum kita dapatkan ada orang mati yang sanggup mengubur dirinya sendiri, belum ada. Kita butuh tetangga. Coba kalau kita pesta, itu juga butuh tetangga. Yang motong lembu tetangga, yang nyuci piring tetangga, yang ngangkati gelas tetangga, yang nimpa amplop yang punya pesta. Tetangga yang capek berkucuran keringat, begitu habis pesta angin-anginin orang, dapat untung 50 juta. Begitu bubar panitia, cuman bubur sumsum yang pakai gula sedikit saja kita kasih sama tetangga. Hebat tetangga kita, Bapak Ibu. Makanya berlakulah doa walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tetangga yang kita jumpa yang udah meninggal pun kita sebut dalam kalimat doa ini. Orang yang naik haji umroh yang gak pulang-pulang disebutkan doa walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita dapat doa dari orang soleh. Coba Rasul ketika kurban disembelihkannya 1 ekor domba. Ya Allah, terimalah pahala kurbanku untukku dan untuk keluargaku. 1 lagi disembelih. Ya Allah, terimalah pahala kurbanku untukku dan untuk umatku. Begitu besarnya Rasul cintanya kepada kita. Bahkan ketika detik azal kematian yang disebut kita ummati, ummati, as-salah, as-salah. Begitu besar Rasul mengingat kita. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika Nabi nanti dibangkitkan dari kubur, yang ditanya pertama bukan hartanya, bukan saudara-saudaranya, bukan istrinya, tapi kita. Di mana umatku? Di mana umatku? Maka wajarlah Muhammad ini menjadi nabi yang memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bersyukurlah jamaah yang saya muliakan, hari ini kita mengikuti Muhammad dan sunnahnya kita tinggalkan. Berkurban hari ini kita dengar 30-an, subhanallah. Ini luar biasa sekali. Ada saudara kita yang fakir miskin, yang selama ini merindukan rasa daging itu karena mereka nggak bisa beli.
Bapak sembelihkan kurban, berikan sama fakir miskin. Alangkah bahagianya mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, pendusta agama itu, kata Allah, yang pertama menghardi anak yatim, yang kedua tidak menganjurkan memberikan fakir miskin. Kalau bapak ibu mau hidupnya bahagia dunia akhirat, sering-sering cintai anak yatim dan santuni anak yatim piatu. Kalau bapak ibu ingin dimudahkan rezeki, yang sakit ingin disembuhkan, sering-sering sedekah untuk fakir miskin. Kalau bapak ibu anaknya ingin sukses, bapak ingin sukses, sering-sering sedekah untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Kalau ibu bapak punya anak yang hatinya keras, suka melawan, tidak turut dengan apa kata emak dan ayahnya, sering-sering santuni anak yatim. Makanya bapak ibu, Ismail itu kan anak yang soleh sama ayahnya. Kalau Ismail itu diminta untuk dikurbankan, Ibrahim ikhlas bapak ibu, karena mereka soleh. Hari ini Allah nggak minta kita anak dipotong. Hari ini Allah nggak minta kita istri untuk disembelih, sebagaimana Ibrahim diuji keimanannya dengan anak yang ingin disembelih sebagai bentuk ujian. Hari ini Allah cuma minta kita seekor lembu. Hari ini Allah cuma minta kita seekor kambing bapak ibu. Saya ingin mengatakan di mimbar ini, orang yang bisa merokok itu sudah pasti bisa berkurban. Saya pernah nanya sama jamaah perwiritan emak-emak, ibu, suami ibu merokok. Ibu-ibu bilang, rokok Ustadz, satu hari berapa bungkus? Ada yang bilang 2 bungkus Ustadz. Ada yang bilang 3 bungkus, suamiku habis rokok satu hari Ustadz. Berapa harga paling murah rokok itu? Ada yang bilang 20.000, yang kelas atas itu 30-an ribu, yang ekonomi ke bawah 10.000. Satu bungkus dia habis dihisap 10.000. Coba kalau kita kumpul 10.000 satu hari bapak ibu, dikali 10 satu bulan 300 dikali 10 3 juta. Satu ekor lembu itu kalau kita sunnahnya 7 orang, paling banyak satu orang 2 juta 2,5. Taruhlah 2 juta kali 7 sudah 14 juta dapat lembu yang bagus. Kalau di sini yang 14 juta nggak dapat lembu, datang ke rumahku, banyak lembu di sana. Di jamaah yang dirahmati Allah, orang bisa ngerokok, bisa kurban. Kenapa kita ngerokok bisa tapi nggak bisa kurban? Karena hati ini lebih cinta sama dunia. Karena hati ini jauh dari hidayah. Karena lebih banyak maksiat barangkali sama Allah. Nggak usah hitung-hitung sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitung rezeki sama Tuhan, Tuhan pun hitung-hitung rezeki kita bapak ibu. Yakinlah apa yang kita lakukan di jalan Allah atas nama kebaikan, itu pasti dimudahkan jalannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa ngerokok seharusnya bisa kurban. Ini catat ini, tetangga bapak kanan kiri yang rokoknya banyak gak kurban, ingatkan deh. Kau belikan kambing terus. Itu yang ada sepeda motornya 5 di rumah, gadekan dulu beli kambing seekor bu. Yang punya emas gadekan dulu, nggak apa-apa, gadekan dulu beli kambing. Lo bentuk ketaatan kok. Bahkan tengok itu hadisnya itu, nanti di akhirat bulunya, kukunya, darahnya kan menghadap Allah. Coba kita lihat di hewan kambing lembu, sesuatu yang paling tidak nyaman, sesuatu yang tidak ada hikmah, tak ada gunanya, itu kuku dan bulu. Belum ada hari ini orang buat kolak bulu, belum ada. Belum ada orang yang pernah bolak kuku, belum ada. Itu sesuatu yang gak indah di mata, tapi bulu dan kukunya kelak di akhirat datang kepada Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk, ternyata itu baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya hikmah kurban itu, pahalanya jamaah yang dirahmati Allah. Saya di Aceh Tamiang itu ada seorang jamaah perempuan usianya 60 tahun, janda anak 3. Pekerjaannya maaf Pak, hanya seorang tukang butut, kalau bahasa kita pemulung. Saya tanya, Bu, ibu setiap datang Idul Adha, apakah ibu ada berkurban? Si ibu mengatakan, ada Ustaz, saya sudah 4 tahun berturut-turut ikut kurban. Dari mana uang yang ibu kumpul? Saya cuma tukang butut Ustaz. Kalau Ustaz minum aqua, kemudian dibuangkan, kotaknya dia datang, dia masukkan ke dalam goni. Aku setiap tahun berkurban walaupun sudah tukang butut Ustaz.
2 lubang Ustaz, 1 mata 1.800.000. Aku niatkan untukku 1.800.000 lagi. Aku niatkan buat anakku yang masih SMA Ustaz. Aku berkurban setiap tahun. Tukang botot yang ambil barang bekas, tapi setiap tahun bisa kurban. Kita PNS, kebun ada, ambak udang ada, duit banyak, tapi nggak bisa berkurban. Makanya Imam Hanafi mengatakan orang yang mampu itu wajib hukumnya kurban. Yang mampu, orang yang dikatakan mampu rezekinya berlebih. Orang yang nggak bisa, yang tak mampu, hukumnya sunnah muakkadah kita Imam Syafi'i. Oleh karenanya orang yang mampu diancam. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkurban kata Rasul, jangan mendekati tempat ibadah kami. Artinya apa ini? Rasul benci sama orang kaya tapi bedangki. Rasul benci sama orang kaya pelit. Makin kaya makin bedangki. Duit kita itu Pak kalau disimpan banyak-banyak di bank, nggak dikeluarkan zakat, nggak dikeluarkan infak, nggak dikeluarkan sedekah, maaf, itu cuma langganan septic tank belakang rumah aja tuh Pak. Tapi kalau kita harta yang banyak diinfakkan 2,5%, disedekahkan atau 2,5% dizakatkan, insya Allah barokah. Harta kita itu sementara. Sibuk kerja cari harta, tiba-tiba mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hitung-hitung harta kata Allah menyebabkan kau lalai ingat aku sampai masuk dalam kubur baru ingat mati. Orang yang mati saja tiap hari minta, ya Allah berikan aku hidup kembali. Apa kata orang yang mati itu? Kalau seandainya kau izinkan aku hidup, dia cuma minta sama Allah mau sedekah. Cuma minta mau sedekah jamaah. Bukan mau kawin lagi, bukan mau jumpa keluarga, enggak, mau sedekah. Makanya hari ini beli kambing banyak-banyak. Jangan 35, kalau bisa 300 ekor di sini Pak. Ini baru kita beriman sama Allah. Ada satu lagi pengalaman Pak, di tempat saya tinggal Kejuruan Muda. Anak muda baru buka bisnis. Dia buka dorsemir. Anak buahnya 2 orang. Satu hari dia simpan 20 dikali 2 karena anak buahnya 2 orang. Saya tanya anak muda, untuk apa duit yang 20.000 kali 2 kau simpan itu Ustaz? Aku punya anak buah yang cuci sepeda motor Ustaz. Itu anak yatim piatu. Sudah 5 tahun ini aku belikan mereka kambing agar ketika datang Idul Adha mereka bisa berkurban dari duit yang mereka kumpul ini melalui anak muda pengusaha. Apa anak muda ini yang hebat? Apa anak muda ini yang paten? Gak paten. Yang paten imannya sama Allah. Kita ingin ada di kampung ini anak muda yang model macam kayak gitu. Kita ingin di kampung ini ada wanita yang seperti tadi, yang berkorban di jalan Allah dengan menyisahkan harta. Walaupun pekerjaannya dianggap orang hina, tapi dia mengumpulkan harta untuk bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang saya muliakan, hari ini kita bisa berkurban. Yakinlah Pak. Kalau punya kedai, gadekan kedai dulu. Beli lembu nggak apa-apa. Kurban dulu. Bentuk cinta kok sama Allah. Agar kita dapat cinta sama Allah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, semangat kurban ini harus kita tanamkan. Kalau orang naik haji memang wajibnya seumur hidup sekali. Kalau kurban yang paling bagus setiap tahun seperti Nabi Muhammad itu setiap tahun puluhan unta dia sedekahkan, puluhan domba dia sedekahkan. Begitu besar cintanya Rasul mengajarkan kita sama umatnya. Kalau tahun ini 35, kalau bisa tahun depan lebih banyak lagi, karena kita sudah sadar memperbanyak infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan Ismail bentuk cinta kepada Allah dan ketaatan kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini kita butuh Pak, punya anak seperti Ismail. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran ciri anak itu cuma 3. Yang pertama namanya qurrata a'yun. Kita sering doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah,
jadikan suami, istri dan anakku qurrata ayun. Apa itu? Penyejuk dalam pandangan hati. Punya anak kalau bicara lemah lembut sama orang tuanya, punya anak sopan kali mama dan ayahnya, punya anak ibadahnya terjaga. Ini disebut qurrata ayun, penyejuk dalam pandangan hati. Ciri yang kedua kata Allah, fitnah talaha, cobaan bagi mak dan ayah. Bentar-bentar panggil polisi. Kenapa? Anaknya cak nyabu, anaknya cabut, anaknya berantem, anaknya jambret orang. Ini namanya fitnah. Yang ketiga ini yang bahaya, adu lakum, musuh yang nyata buat mak dan ayah. Makanya jangan heran Pak, Qabil membunuh adik kandung, ini anak adu lakum, musuh yang nyata buat orang tua. Ada anak kandung tega membunuh ayahnya, kita dapatkan berita media. Ada anak kandung tega membunuh emaknya. Gak usah jauh-jauh tempat saya tinggal, ayah lagi tidur digorok sama bapak anaknya, anaknya pun gorok leher sendiri. Ini adu lakum, musuh yang nyata. Dan mudah-mudahan momentum kurban yang kita sembelihkan ini menjadi salah satu asbab anak kita seperti anaknya Ibrahim yang bernama Ismail, Nabi yang dicintai Allah, soleh buat mak dan ayahnya, taat buat mak dan ayahnya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini di dunia nggak dikenal, tapi penduduk langit kenal kali sama Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasul pernah bilang sama Umar dan Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar, nanti kau kalau jumpa sama pemuda dari Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni, yang ciri di tubuhnya ada penyakit supa, cepat peluk tubuhnya, minta doa kepadanya, karena makbul kali doanya. Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu seorang pemuda miskin dari Yaman. Pekerjaannya ngembala domba, ngembala kambing. Pekerjaan pemuda miskin ini hanya ngembala kambing. Dia punya mama yang matanya sudah buta keduanya, kakinya sudah lumpuh. Emaknya pernah bilang, anakku Uwais Al-Qarni, sebelum kematian menjemput emakmu ini nak, antarkanlah emak naik haji. Uwais Al-Qarni terdiam. Dari mana aku bisa mengantarkan emakku naik haji? Unta dia tidak punya, tidak punya apapun. Tapi anak soleh, dia tidak ingin mengecewakan emaknya. Mak, aku akan berangkatkan emak naik haji. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Dia jual kambingnya, dibelikan seekor anak lembu yang ukurannya baru 4 bulan. Diletakkan kandangnya di atas bukit. Orang kampung kalau lewat rumah Uwais Al-Qarni ngejek, Uwais Al-Qarni, Anda ini sudah nggak waras. Itu lembunya kecil, kandangnya di atas bukit, diejek-ejek. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Tiap pagi lembu yang kecil ditaruh di pundak, dipikulnya naik ke atas bukit. Kalau sore diturunkan dari bukit ke bawah, dipikulnya sampai 100 kilo lembu itu beratnya. Dia sanggup memikul naik turun bukit. Ternyata strategi. Kalau mamanya minta naik haji dari Yaman ke kota Mekah, yang perjalanan harus 4 bulan itu, dia tak sanggup menaikkan haji pakai uang dan harta. Dia udah latihan, dia sanggup pikul lembu 100 kilo. Berarti dia sanggup berangkatkan haji emaknya, naik haji jalan kaki dengan dipikul emaknya dari Yaman ke kota Mekah. Itu yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Setiap berjalan air matanya jatuh, setiap berjalan air mata dan peluhnya jatuh. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, ampunkan dosa emakku, ya Allah. Apa kata emaknya? Uwais Al-Qarni, engkau tidak pernah memohon doa kepada dirimu sendiri. Wahai mak, kalau Allah ampunkan dosamu mak, pasti Allah ampunkan dosaku. Berdarah tubuh Uwais Al-Qarni karena emaknya diikat di atas bangku, tergesek-gesek dengan tali, dinaikkan haji dari Yaman ke kota Mekah, ditawafkan emaknya, disaikan emaknya. Ini anak soleh jamaah yang saya muliakan. Kalau Uwais Al-Qarni Pak Bu sudah pernah mengantarkan emaknya naik haji dengan berjalan kaki. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang sudah diberikan buat emak kandung dan ayah kita? Emak yang 9 bulan mengandung kita, dengan kucuran air mata dia melahirkan, dengan titisan darah dia melahirkan. Apa yang sudah kita berikan buat emak itu? Apa yang sudah kita berikan buat ayah kita itu?
Memang Imam Syafi'i mengatakan kalau emak yang meninggal nggak ada wasiat untuk dikurbankan, kita tidak boleh menyembelihkan kurban untuknya. Tapi ada ulama mazhab yang lain memperbolehkan itu. Artinya ini semangat agar kita bisa selalu senantiasa menghargai, mencintai emak kita dari jalan sedekah yang manapun itu untuk emak dan ayah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Uwais Al-Qarni berkucuran darah menaikkan haji emak. Hari ini apa yang kita berikan? Jangan-jangan di hari yang mulia ini kita masih nggak cakapan sama emak dan ayah. Kita masih nggak cakapan sama mertua. Jangan-jangan di hari takbir penuh kemuliaan ini emak kita belum redo. Allah itu redo kepada kita. Kalau emak dan ayah redo sama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka detik ini Pak, saat ini Pak, kalau Bapak Ibu mau masuk surga, Bapak Ibu mau masuk surga, ambil kunci surga hari ini. Jangan terlambat dari emak dan ayah kita. Dengan apa? Kata maaf buat emak, pulang dari sini peluk tubuh emak, minta maaf kalau ada salah dan silap. Sama mertua, minta maaf sama mereka. Emak dan ayah itu kunci ridhonya Allah kepada kita. Jangan sia-siakan emak dan ayah kita, Bapak Ibu. Mereka mengorbankan jiwa raga untuk anaknya. Yang diminta cuma satu kalimat doa buat emak dan ayah. Mudah-mudahan emak dan ayah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah dilapangkan kuburnya oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya sebagai sebaik-baik tempat. Dan semoga di tempat yang mulia ini emak dan ayah kita sudah dimasukkan Allah bersama orang-orang soleh. Dan kalau Allah takdirkan kita bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya di khutbah yang sangat singkat dan barokah ini, mari kita berkurban. Itu bentuk nilai takwa kita kepada Allah. Kalau saya ceritakan tadi ada orang miskin, tapi karena nilai takwa dan imannya sama Allah itu besar, dia sanggup menyisihkan harta untuk bisa berkorban. Kalau ada anak muda yang dia buka usaha dan dia kumpulkan uang agar anak buah yatim piatu dia belikan kambing, itu bentuk rasa cintanya kepada Allah. Kalau ada fakir miskin di kampung ini, kemudian kita sembelihkan kambing lembu, kita berikan kepada mereka, bahagiakan mereka, besar pahala kita, Bapak Ibu. Jangan ada di kampung kita fakir miskin yang tidak bisa merasakan nikmatnya daging itu. Jangan ada di kampung ini orang-orang yang susah, mereka terlantar karena kita tidak peduli dengan mereka. Nikmat yang harta kita miliki kalau kita sudah berbagi dengan orang lain. Harta yang kita punya akan terasa nikmat kalau sudah kita berikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang sebagaimana anak-anak Ibrahim alaihissalam, seperti Ismail, penyejuk dalam pandangan hati emak dan ayahnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ini saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tataplah pagi menjelang siang ini kami dengan ampunan dan ridho-Mu ya Allah. Tatap kami dengan cinta-Mu ya Allah. Di mana saudara kami hari ini sedang melaksanakan ibadah haji bermunajat di depan pemakaman Nabi-Mu, maka telah izinkan kami bisa mengunjungi Ka'bah-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa haji dan umrah ya Allah. Kami ingin mematap dan memandang pemakaman Nabi-Mu yang mulia itu ya Allah. Duhai Allah, titip salam cinta rindu kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepadanya kami sangat mencintainya ya Allah. Kami sangat merindukannya ya Allah. Kami merindukan syafaat dari Nabi-Mu yang mulia itu ya Allah. Jika hari ini kami sanggup menunaikan sunnahnya, maka berikan ini juga kepada saudara kami yang tidak punya kemampuan untuk bisa menyembelihkan hewan kurban sebagai bentuk cintanya kepada sunnah Nabi-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, sebesar apapun dosa masa lalu kami, seburuk apapun tingkah laku kami, senista apapun perbuatan kami, ampunkan dosa kami ya arhamar rahimin. Terkhusus dan teristimewa, sampaikan salam cinta rindu buat almarhum mak dan ayah kami
Yang barangkali di antara kami ada emak dan ayah sudah terbujur di alam kuburnya, sampaikan salam cinta kami kepadanya ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepadanya ya Rahman. Jadikanlah kuburnya bagian dari taman surgamu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunkan dosa dan kesilapannya ya Allah. Sebesar apapun dosa emak dan ayah kami, 9 bulan lama emak mengandung kami, dengan kucuran air mata yang melahirkan kami, dengan titisan darah yang membesarkan kami. Tapi jujur ya Allah, lisan ini pernah berkata kasar kepadanya, ampunkan lisan-lisan kami ya Allah. Mulut ini pernah membentaknya, ampunkan mulut kami ya Allah. Mulut ini pernah menyebabkan air matanya jatuh membasahi pipinya, ampunkan lisan dan mulut kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jangan kau siksa mak dan ayah kami karena sebab dosa yang pernah kami lakukan kepadanya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memeluk tubuhnya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk merawat hari tuanya ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk mengecup keningnya ya Arhamar Rahimin. Dan berikan kami kesempatan bersamanya kelak di surga Firdausmu ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, jika hari ini di antara kami ada ibu dan ayahnya dalam kondisi sakit, kami mohon sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami ada ibu dan ayahnya dalam kondisi terlilit hutang, kami mohon lunaskan hutangnya, karena kami yakin ia lakukan semata-mata untuk membesarkan kami anak-anaknya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, murahkan rezeki kami, berkahkan umur kami, takdirkan husnul khotimah untuk kami, dan takdirkan kami kelak bersamamu, bersama orang-orang soleh, bersama dengan para sahabatmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Dekatkan anak kami dengan masjid ya Allah. Dekatkan anak kami dengan para ulama ya Rahman. Dekatkan anak kami dengan Al-Quran. Jadikan anak-anak kami hafizul Quran. Jadikan cucu kami hafizul Quran, yang kelak akan memberikan mahkota indah di atas kepala orang tua kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Akhirnya di penghujung doa ini kami bermohon kepadamu dengan sejuta permohonan, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan permintaan kami ya Rahman. Kabulkan permintaan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, bahagiakan hidup kami dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Kumpulkan kami di surga ya Rahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah